حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjida falyaqul inni as'aluka min fadlik. Kami ulangi, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma ftah lana abwaba rahmatik, wa idza kharaja minha falyaqul inni as'aluka min fadlik. Shadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minas sahidin was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah, bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya semata, sehingga di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir Ar-Rahmanir Rahim. Terima kasih. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus untuk memberikan rahmatnya kepada segenap alam raya. Mudah-mudahan pula kita dengan bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad, kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mengawali pertemuan ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca kalamunnya. Sudah hafal semua ya? Belum. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin
wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi'in tajahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri khurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati Allahumma amin. Kajian kita kemarin sudah sampai halaman 12. Kalau ini kemarin belum kita terjemahkan, alhamdulillah sore tadi sudah ada terjemahnya. Jadi kalau yang kemarin tanya terjemahnya apa, alhamdulillah sudah kita terjemahkan. Berikutnya kita sampai di halaman 12. Halaman 13-nya adalah dari tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi ini adalah tafsir atas tafsirnya, sarannya tafsir Jalalain. Maknanya bisa kita baca bersama. Yaqulul abdu, saat kita semua membaca Ar-Rahmanir Rahim, yaqulur Rabbu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Aidzir rahmati, yaitu zat yang memiliki kasih dan sayang. Wahia, adapun yang dimaksud dengan rahmat adalah iradatul khairi li ahlihi, yaitu keinginan untuk berbuat baik kepada ahlinya, yaitu kita yang mengucapkan. Kata ar-rahmatu itu baniyan, di dalam ilmu nahwu disebut mabni. Apa manfaatnya? Lil mubalaghati, untuk menyangatkan, untuk membesarkan. Kata Ar-Rahman terdiri atau berasal dari min rahimah, dari kata rahimah. War-rahmatu, sedangkan makna rahmah fil asli, menurut makna asalnya adalah riqqatun fil qalbi, belas kasihan di dalam hati. Taqtadid tafaddula, yang mengantarkan kepada keutamaan, wal ihsana, dan kebaikan. Wahia, dan kata ar-rahmah itu bihadzal makna, dengan makna ini, riqqatun fil qalbi taqtadid tafaddula wal ihsan, itu mustahilatun, adalah hal yang tidak mungkin, fi haqqihi ta'ala, di dalam makna yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah tidak punya hati seperti kita manusia. Karena Allah tidak terdiri dari jisim. Fatukhmalu ala ghayatiha, oleh karena itu pantaslah kata ar-rahmah ini diartikan kepada puncak dari makna itu sendiri. Li'anna mastahalla 'alallahi, karena sesungguhnya yang mustahil bagi Allah, bi'tibari mubdihi, pada ungkapan pertamanya. Wa warada, dan sampai kepada kita, yutlaku, diucapkan, wa yuradu, dan dimaksudkan, minhu, dari haknya Allah, lazimuhu wa ghayatuhu, yakni hal yang biasa dan puncak dari makna ar-rahmah.
Qauluhu yang dimaksud oleh Imam As-Sawi pengarang sarah dari tafsir Jalalain adalah hiya iradatul khairi, yaitu kehendak kebaikan. Asyara bi, ini bukan fa ya, bisa diedit ini. Jadi ini asyara bidzalika yang diisyaratkan dengan makna ini ba bukan fa ya. Ila annahuma, karena sesungguhnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifata dzatin, itu adalah sifat zatnya Allah yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa yasikhu, dan juga bisa dikatakan afsah ayyakuna makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifatai fi'lin, bukan zat Allah tetapi pekerjaannya Allah. Jadi ana makna zat, ada makna fi'il. Yang maksudnya perbuatan Allah adalah al-mutafadzilu, zat yang memberikan keutamaan, al-muhsinu, yang memberikan kebajikan. Wa fil idyani, dan susunan redaksi Ar-Rahmanir Rahim itu aqba ittisafihi, setelah kita mensifati Allah bi Rabbil Alamina, dengan zat yang menguasai jagat raya. Maknanya apa? Ar-Rahmanir Rahim ini redaksinya setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru kemudian Ar-Rahmanir Rahim memiliki targhibun ba'da tarhibin, memberikan motivasi setelah kita menangkap makna Rabbil Alamin, zat yang menguasai jagat raya. Maknanya fayakunu a'wanun lil 'abdi 'ala ta'ati. Jika kita sadar makna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maka itu menghadirkan ketaatan bagi hamba, wa amna'u minal maksiati, dan terhindar dari maksiat. Allahumma amin. Maknanya woke mau cukup ini saja. Jadi panjang lebar saya membaca itu maknanya ini. Bisa dibaca semua nggih? Halo, Bapak-bapak sakit mau sedaya nggih? Iya, jadi ini makna yang terakhir. Kenapa kata Ar-Rahmanir Rahim itu disebutkan setelah Alhamdulillahirabbil alamin, bertujuan sebagai dorongan setelah ancaman, yaitu memberikan harapan. Targhibun, setelah penegasan keagungannya, ba'da tarhibin, dengan demikian hal itu akan lebih membantu kita semua para hambanya yang membaca Ar-Rahmanir Rahim untuk taat dan mencegahnya dari maksiat. Allahumma amin. Jadi redaksi unalnya, kenapa Ar-Rahmanir Rahim itu setelah Alhamdulillahirabbil alamin baru menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Ini makna-makna dasar yang dijelaskan Ar-Rahmanir Rahim sebagai Asmaul Husna. Rahmat Allah yang maha luas, Allah Ta'ala menjadikan 1000 bagian. Allah memiliki 100 bagian rahmat. Kita semua bisa bergaul enak semacam ini, bisa saling sapa. Itu semua makhluk di dunia hanya satu rahmat saja. Dunia jagat raya dari pertama kali diciptakan sampai nanti kiamat, itu hanya Allah turunkan di dunia satu saja.
untuk yang 99 rahmat Allah itu kita jumpai nanti saat semua makhluk hidup bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu makna dari hadis riwayat Muslim. Untuk matanya sekalian silakan di browsing sendiri. Jadi ini penjelasan singkatnya bahwa jagat raya tidak hanya manusia tapi seluruh binatang itu di dunia hanya dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala satu saja, satu bagian. Mudah-mudahan nanti yang 99 kita bersama nikmati di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan lain, perumpamaan rahmat dan rahim Allah ini diceritakan dalam riwayat. Ada seorang ibu mencari anaknya di tengah kerumunan pasca peperangan. Ketika menemukannya, ia segera mendekap erat anaknya, melindunginya dari panas terik matahari sambil berkata, "Anakku, anakku." Rasulullah pada saat itu tanya kepada para sahabat, "Bagaimana perasaanmu tentang ibu yang kangen dengan anaknya di medan peperangan, di gurun pasir semacam itu?" Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kalian kagum dengan kasih sayang wanita itu kepada anaknya?" Maka Rasulullah menjelaskan kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala lebih berkasih sayang kepada kalian semua daripada kasih sayang wanita itu kepada anaknya. Artinya, kalau dulu kita semua terlahir dari seorang rahim ibu yang di dalamnya sudah ada makanan melalui plasenta, kita tidak ada pekerjaan, hanya tidur di dalam rahim, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rahim ibu kita masing-masing. Begitu pula hidup kita di dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar ekonominya tetapi segala sesuatu yang kita butuhkan. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya panjang, tetapi kita ringkas hanya seperti itu. Kalau mau lebih detailnya silakan di browsing sendiri. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk memudahkan pemahaman apa bedanya antara ungkapan Ar-Rahman dan ungkapan Ar-Rahim. Lebih jelasnya kita baca satu persatu. Setimbang kalimat Rahman itu dalam bahasa Nahwu dengan fa'lan, wazan fa'lan yang menunjukkan kesempurnaan. Namun sifatnya Ar-Rahman di dunia ini karena mengikuti wazan fa'lan adalah sementara. Nama ini khusus untuk Allah, tidak ada bentuk jamaknya. Jadi kalau Ar-Rahim itu ada jamaknya, sedangkan kata Rahman itu kata tunggal. Dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Jadi tidak ada tasniyahnya, tidak ada jamaknya. Bagi yang tahu ilmu nahwu, bagi kita semua cukup didengarkan saja. Menunjuk pada rahmat yang sempurna dan menyeluruh hanya sementara, yaitu saat kita di dunia. Itulah rahmat Allah. Nah ini rahmat ini dicurahkan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang kafir, semuanya diberikan kasih sayang oleh Allah yang Maha Rahman. Bunyi ayatnya ini di dalam Al-Quran surat yang ke-17 ayat 110. Kalau komplitnya adalah
qulid'ullah awid'ur rahman ayyaman tad'u lahu falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tuhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini ada yang menjelaskan sesungguhnya kalimat Ar-Rahman itu sudah sangat familiar di tengah masyarakat jahiliyah, sehingga Rasulullah diperintahkan silakan panggil nama Allah atau Ar-Rahman. Karena ini milik Allah, bentuk mufrad, tidak ada bentuk tasniyah, tidak ada jamaknya, maka tidak boleh orang menamakan diri dengan Ar-Rahman. Apakah ada saat Rasulullah itu orang yang kemelinting nganggo jeneng Ar-Rahman? Ada. Namanya adalah Musailama Al-Kadzdzab yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu saat Rasulullah sudah meninggal. Itulah Musailama Al-Kadzdzab yang menggunakan nama Ar-Rahman. Sedangkan kita sebagai umat Muhammad diperbolehkannya adalah dengan menyandarkan diri kepada Allah, yaitu Abdur Rahman, hamba dari Zat yang Maha Pengasih di dunia saja. Itu bedanya Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, Maha Penyayang, setimbang dengan fi'il, yaitu tadi apa? Rohima, yarhamu rahman. Ya, ini kalau ini fa'lan, ini ikut wazan fi'il yang menunjukkan ini kesinambungan dan kemantapan. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim masdar. Kalau ini disebut dengan fi'il, bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari', bisa fi'il amar. Yang dalam bahasa Arab fi'il itu menunjukkan kesinambungan dan kemantapan. Memiliki bentuk jamak. Ar-Rahman itu jamaknya adalah ruhama'u. Contoh umat Muhammad itu adalah tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi atharihim min atharis sujud. Tarahum ruk'an sujadan. Jadi itu adalah jamak dari kata ruhama, yaitu kata Ar-Rahman. Umat Muhammad adalah saling menyayangi, ruhama'u bainahum. Ini kita, sifat umat Muhammad. Kemudian kata Rahim menunjukkan pada rahmat yang langgeng dan mantap saat di akhirat nanti. Kalau ini Rahman hanya di dunia, Rahim itu di akhirat. Rahmat ini khusus untuk orang-orang yang taat dan bertakwa. Kalau dalam kajian pertama adalah ahlul imani wat ta'ati. Ya, makanya kalau Rahim itu baik mukmin maupun kafir dapat rahmannya Allah. Lah contoh yang paling baik di dalam ungkapan bahwa ini ada bagi orang yang taat dan bertakwa itu disandarkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayat ini biasanya saya baca di rakaat kedua salat Isya. Salat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya mendengar panjenengan jamaah ada yang mengistiqomahkan bacaan ini. Jadi doa yang mustajab untuk bisa bertahan, bahkan khasiatnya kalau ayat 2 ini dibaca akhir surat At-Taubah, pada hari itu tidak meninggal dunia. Subhanallah. Jadi orang-orang yang sudah istiqomah membaca laqad ja'akum sampai faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali setelah sholat maghrib dan sholat isya. Selain dihindarkan dari berbagai musibah dunia, kalau orang ini tidak lupa baca ini, surat ini, dijamin hari itu belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu testimoni dari mereka para ulama yang istiqomah membaca ayat ini. Ada ceritanya bahwa ketika kodifikasi ayat-ayat Al-Quran untuk bisa dituliskan menjadi sebuah mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsmani, 2 ayat ini tidak ditemukan pada hafalan para sahabat Nabi. Sehingga saat-saat seperti itulah ada sahabat yang memiliki ayat yang dicatat di daun lontar, daun kurma ya. Maka ditemukan ayat ini sehingga sebagai pelengkap Al-Quran yang tidak ada di hafalan hati para sahabat, inilah lalu kemudian oleh ulama luar biasa khasiatnya. Dari inilah monggo Bapak yang sudah istiqomah baca ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu saya belum pernah dengar ada yang wiritan Quran surat At-Taubah ayat 128-29. Kira-kira ada, Bu? Ada? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang usia, Bu ya. Ya, kalau bapak-bapak saya dengar, tapi kalau ibu belum. Lah ini cara-cara kita untuk menjadikan Al-Quran berjalan, yang itu sebagai aplikasi dari kita meneladani Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa yang bisa kita lakukan? Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Sebaliknya, tidaklah kasih sayang itu terlepas diri dari seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. Kalau jamaah al-mujahidin memiliki sifat kasih dan sayang, insya Allah semuanya diindahkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita semua naudzubillah min dzalik tidak mengamalkan ini, tidak memiliki kasih dan sayang, welas asih, kecuali Allah memperbuyuk dan menghinakan kita semua, naudzubillah min dzalik. Ini kalau diperinci self love, kalau awake dhewe cinta diri kita masing-masing. Untuk memunculkan kepekaan, awalilah dengan menyayangi diri sendiri. Contoh, untuk bisa menyayangi sendiri, tubuh kita jangan dilukai, tubuh kita jangan dikotori, tubuh kita jangan dibunuh, tubuh kita jangan disayat seperti anak-anak yang konsumsi narkoba itu. Itu bentuk awal kita menumbuhkan kasih sayang. Lah kalau mau praktek silakan menghadap ke cermin. Kalau yang punya cermin ini nggak ada kocone, bukan cermin ini mantul ini. Ya,
Setiap organ tubuh kita maknai. Mata kita di cermin itu apakah akan menatap Allah di surga atau akan terburai karena maksiat mata. Waquduhan nasu wal hijarah. Mata-mata yang Allah kasih adalah mata yang menangis di tengah malam, fafadat ainahu, karena ingat dosa yang pernah diperbuat mata selama ini. Itulah mata yang akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mata yang kita gunakan ngaji di malam hari ini, itulah yang akan ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Mata yang saat kita memandang sesama teman, sesama tetangga, sesama handai tulan dengan rasa kasih sayang. Mata yang tidak merendahkan orang lain. Mata yang kalau memandang sekali lagi timbul kasih sayang secara refleks dalam diri kita. Sebaliknya, jika mata yang kita miliki suka merendahkan orang lain, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain hina, menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain cengok, itu yang kita temui di mana? Di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ulamanya memandang umatnya itu bodoh, umatnya itu tidak ngerti apa-apa, itu ulama yang akan ketemunya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama diajarkan untuk memfungsikan ainur rahmah kepada semua umatnya. Jadi apapun ilmu, setinggi apapun yang dimiliki, harus melihat umatnya itu dengan kasih sayang, dengan rahmat. Ainur rahmah, mata yang terpancar karena Ar-Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dijerok-jerok nih, gak enak katanya di rumah nih. Kemudian lisan. Lisan kita apakah akan tersenyum gembira atau akan terjulur, tercabik-cabik? Ini afatul insan fil lisan. Kebanyakan kita masuk neraka juga karena lisan. Kebanyakan kita masuk surga juga karena lisan. Rasulullah berpesan kepada sahabat, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk bisa masuk surga." Jawaban Rasulullah, "Mari bersama-sama sahabat-sahabatku tercinta, terkasih, basahilah lisan kalian dengan kalimat-kalimat thayyibah." Kalau lisan kita mudah mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, itulah lisan yang oleh Rasulullah akan ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tersenyum gembira saat menemuinya. Kemudian bagian selanjutnya adalah tubuh. Apakah tubuh kita akan bercahaya atau menjadi bahan bakar jahanam? Apa ini yang gampang dikenali? Umat Muhammad dikenalinya dengan bekas air wudhu yang ada di dalam anggota wudhu kita. Apa saja anggota tubuh kita, Bapak Ibu? Pertama, wajah, famsahu, jadi yang itu. Yang kedua apa? Tangan. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Rambut. Nggak punya rambut ya. Rambut. Kemudian selanjutnya apa? Kaki. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal
ka'bain. Semua tubuh yang sekarang menurut data ada 8 miliar manusia yang di planet bumi ini, yang dikenali Rasulullah adalah dari bekas wudhu yang kita lakukan. Dalam bahasa Arabnya yatala'la'u. Jadi wajah-wajah kita, kados panjenengan semua ini wajahnya bercahaya. Allahumma amin. Jadi saya lihat dari sana sampai sana, muncul lagi sampai ke Pak Imron ini bercahaya. Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, kulit kita. Kulit kita apakah nanti indah bercahaya atau hitam legam dijilat api neraka? Pangapunten sekali lagi, ilmu modern sekarang ibu-ibu untuk bisa tampil glowing itu salah satunya adalah sering membasahi muka dengan air wudhu. Bahkan disunahkan sebelum tidur wudhu. Sampun bung ya. Alhamdulillah. Jadi senaoso sepuh-sepuh ngeten itu saya mencorong ya. Jadi kelihatan. Senaoso cemeng hitam, insya Allah buatan meges lah. Tetap memiliki cahaya. Allahumma amin. Tera aslinya ya ireng Pak maksudnya. Ya itu air wudhu. Kalau tadi itu adalah introspeksi diri, kalau ini untuk orang lain dan pantas untuk kita renungkan. Kisah pertama adalah tentang ahli ibadah yang ujungnya tidak masuk surga tetapi masuk neraka. Siapa dia ibu-ibu? Adalah seorang sahabat Nabi yang suka pelihara kucing, tetapi kucingnya tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi minum sampai mati kelaparan. Padahal dia tukang sholat tahajud, suka baca Quran, hanya karena menelantarkan kucing, dia meskipun ahli ibadah masuk neraka. Pangapunten di KPR sudah viral, RW 9 geger gara-gara kucing, sampai ke Koramil, sampai ke Polsek, viral, dilaporkan kemana-mana. Hati-hati, mudah-mudahan orangnya tidak ahli ibadah di sini. Allahumma karena tidak hanya kucingnya yang jadi masalah, tetapi tetangganya juga bermasalah. Ini diperhatikan, kita tidak hanya ingin menjadi ahli ibadah dirinya sendiri, sampai kepada kucing, hewan pun harus disayangi. Itu pertama. Yang kedua, sebaliknya ada wanita tunasusila PSK yang pangapunten cara mencari uang dengan jual diri, tetapi karena kebaikannya dengan seekor anjing yang kehausan, lalu kemudian sang PSK itu memberikan minum dan akhirnya anjing ini hidup lagi. Apa yang dijadikan balasannya? Dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena memiliki kasih sayangnya kepada anjing. Ahli ibadah tapi menelantarkan kucing, masuk kemana? Banter mentu. Katanya jenengan ini dendam karo sing duwe kucing. Sementara ini yang ahli dosa tidak pernah ibadah, jual diri, tapi karena memiliki welas asih dengan siapa? Akhirnya masuk. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak usah GR dengan ibadah kita. Bisa jadi kita yang merasa sok suci, jebule kesini. Jangan sampai dikira orang yang kita kenal sebagai LC, sebagai apa macam-macam, jebule masuk surga. Subhanallah, itulah pelajaran dari Rahman Rahim. Ini mari kita baca bareng-bareng. Monggo Bu.
Bapak Ibu sekalian? Halo? Ayo dibaca. Kok angel men ya? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tidak usah lihat ini, tidak usah lihat ini. Yang penting siapapun harus kita welas asih. Tidak usah dia ahli sholat atau tidak, ahli maksiat atau bagaimana, asalkan kita welas asih, insya Allah itulah yang menjadi bekal kita untuk mewarisi Rahman Rahim Allah. Kisah dari Bayazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami ini hanya dia sabar untuk menyediakan air minum ibunya, yang kebetulan ibunya menginginkan minuman. Pun pikantos doyong ya. Ibunya saat itu seriup ngomong. Ya badhe sare tapi masih ada kesadaran. Ya Allah, saya haus, saya ingin minum. Lah sang anak tunggal, anaknya hanya satu ini, namanya Yazid Al-Bustami, yang biasanya para imam itu sebelum imami baca ilahi anta maksudi waridauka matlubi a'ti mahabbati. Itu dari seorang wali Abu Yazid Al-Bustami atau Bayazid Al-Bustami, hanya jasanya menyediakan air minum buat ibunya. Karena sabar dari mau tidur sampai tidur lagi, bahkan ibunya bangun padahal dia tidak punya air, cari di sumber air, mata air dibawakan pulang sampai sang ibu ridho. Ya Allah, leleh awakmu kok ya bagus tenang, orang duwe napa niki air digolekne banyu, sampai dapat ditunggu sampai ibunya bangun, dan saat itu ridho ibunya inilah yang mengantarkan Abu Yazid Al-Bustami atau Bayazid Al-Bustami menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya sampai hari ini banyak para imam yang membaca sebelum imam, ilahi anta maksudi waridauka matlubi a'ti mahabbatan. Mudah-mudahan kita di depan kita ada air masing-masing, Mas Sabudin dan teman-teman serta Bapak Ibu sekalian yang menyediakan air ini untuk para jamaah menjadi waliullah seperti Abu Yazid Al-Bustami. Allahumma amin. Monggo diunjuk riyen. Ayo diunjuk bareng-bareng. Jadi cerita ini dibaca sendiri, yang artinya jika kita semua ikhlas, sekali lagi panjenengan yang menyediakan air untuk kita ngaji, Mas Aulia dan Mas Sabudin yang menyuguhkan kita, mudah-mudahan suatu saat menjadi wali Allah seperti Abu Yazid Al-Bustami. Allahumma bismillah. Ya, ini cerita betapa Rahman Allah dengan wasilah air dari seorang anak kepada ibunya mengantarkan beliau menjadi wali Allah. Nama populernya adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kalau di dalam referensi ditulis Bayazid Al-Bustami, silakan saja. Lah ini subhanallah, saya baca buku pertama, cara untuk menggapai rahmat Allah itu dengan berdoa. Buku ini judulnya apa, Bu? Iya, 40 doa dalam Al-Quran yang diawali dengan Rabbana. Dari 40 itu saya buka ada 10 doa tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sudah ada yang baca? Sampun hafal? Alhamdulillah.
lillah. Jadi jangan dianggap jamaah itu cengoh, bodoh, dan lebih pinter dari ustadznya. Sudah baca nggih? Pun hafal? Alhamdulillah. Itulah ainur rahmah saya, pandangan rahmat saya datang panjenengan. Itu ya, itu doa. Jadi doanya sudah saya tulis ada 10 di akhir itu. Kemudian yang kedua adalah renungkan betapa luas rahmat Allah dan kehadirannya di alam semesta, yaitu dengan rahman. Ini yang penting Ibu Bapak Ibu, pergaulilah manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada dengan mata kasih sayang, termasuk kepada jamaah. Pandanglah jamaah dengan mata kasih sayang. Itu yang terakhir. Sekali lagi, mari kita berjuang agar watak kasih sayang dan welas asih menjadi karakter dan watak diri kita. Allahumma amin. Sudah terakhir untuk doa-doanya. Sekali lagi, ini ada 10 doa dari buku ini yang mencantumkan kata rahmat. Jadi ini apa Bu? Thank you. Artinya? Oh iya, sama terima kasih kembali. Jadi itulah makna Rahmanur Rahim, 34 halaman. Mudah-mudahan 2 pertemuan itu bisa mengantarkan kita menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain 34 halaman, saya itu iseng yang kulino tampil di medsos itu ada berapa? Ada segini tentang makna Ar-Rahmanur Rahim. Sudah ada Bapak Ibu yang punya clipper ini? Saya positif sudah. Jadi kalau ingin belajar rahmat Allah yang lebih luas, yang sudah melengkapi bacaan kita, silakan. Masih banyak yang belum saya sampaikan. Ada satu yang tadi saya ingin sampaikan adalah saat kita ditraktir makan, itu ternyata ada dungone dengan kajian Ar-Rahmanur Rahim. Kira-kira penting buat ini? Penting. Doanya dibaca bareng-bareng Bu nggih, Bapak-bapak nggih. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Besok pagi kita ditraktir Ibu setiap Sabtu pagi. Dungane Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Kita sering diundang yasinan, kita sering diundang tahlilan, kita sering diundang akikoan, kita sering diundang makan-makan. Kalau belum, silakan nanti mulainya besok pagi, kita disediakan kopi dan sebagainya. Dongo niki nggih. Terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan hati dan pikiran kita dipenuhi rahmat dan rahimnya Allah, sehingga kita bisa merahmati welas asih kepada sesama jamaah, kepada lingkungan kita, kepada tetangga kita, kepada hewan peliharaan kita masing-masing, kepada tanaman yang ada di sekitar rumah kita masing-masing, sehingga kita nantinya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.